Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taman Inspirasi Safa, ini adalah tanaman sayuran yang kami tanam di media dengan lahan cuma 1 meter persegi. Nah, ini kita melakukan panen beberapa kali untuk beberapa jenis tanaman. Nah, jadi untuk membuat tanaman kita menjadi subur itu ada 4 kunci utama, yaitu media tanam, pupuk, air, dan juga sinar matahari. Nah, sambil melakukan panen-panen, ini kami akan membahas beberapa tips agar tanaman kita menjadi tumbuh subur. Jadi berikut adalah 8 tips yang biasa kami lakukan saat merawat tanaman. Yang pertama, memilih media tanam yang tepat. Tepat di sini bukan berarti harus menggunakan media tanam yang baru, karena kami menggunakan media tanam yang bekas, kemudian kami olah lagi dan kami campurkan bahan-bahan organik di dalamnya termasuk kompos dan juga humus. Kemudian kami juga tambahkan kohei arang sekam. Untuk perbandingannya itu bisa menggunakan perbandingan 1:1:1 karena untuk sayuran itu dia membutuhkan unsur nitrogen yang tinggi, yang banyak, sehingga nanti tanamannya itu bisa tumbuh menjadi lebih subur. Kemudian tips yang kedua itu memilih tempat yang tepat untuk menanam sayuran. Jadi kalau kita menanam sayuran itu usahakan tempatnya itu terkena sinar matahari full, misal dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore itu sudah bagus sekali, karena untuk sayuran itu sangat membutuhkan sinar matahari yang banyak. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan bakteri fotosintesis, yaitu dengan menggunakan PSP, yaitu bisa disemprotkan karena itu bisa membantu pertumbuhan daun-daun tanaman sayuran itu menjadi lebih tebal, lebih hijau, dan juga lebih sehat. Kemudian yang ketiga itu memilih tanaman yang tepat. Jadi karena kami menggunakan lahan seluas 1 meter persegi, ya kami buat dengan bentuk piramid seperti ini. Jadi dengan menggunakan media yang sedikit, kami harus memilih jenis tanaman yang baik, yang bagus untuk ditanam di tempat yang sempit seperti ini. Berbeda kalau kita menanam di lahan yang luas atau misalnya di sawah, itu lahannya itu sangat banyak. Nah, karena kami menanam dengan tempat yang sangat sempit seperti ini kami menanam jenis tanaman yang mudah untuk dan cepat dipanen. Yang keempat yaitu memberikan sinar matahari yang cukup. Jadi dengan pemilihan tempat yang bagus untuk tanaman itu kita bisa memberikan sinar matahari yang cukup, baiknya itu 6-8 jam. Tapi kalau masa musim penghujan seperti ini memang kita tidak bisa memastikan banyaknya sinar matahari. Nah, oleh karena itu kita bisa membantu dengan menyemprotkan PSP tadi, sehingga nanti saat ada matahari itu proses fotosintesis tanaman itu bisa berjalan dengan baik dan tanaman tidak akan terganggu kesuburannya. Yang kelima yaitu teknik penyiraman yang rutin dan tepat. Tepat di sini itu maksudnya kita harus menjaga media tanam itu agar selalu lembab. Ya, jadi tidak terlalu basah ataupun menggenang air, dan juga jangan sampai kekeringan. Karena kalau kekeringan biasanya akar itu akan sulit ya untuk menyerap nutrisi, sehingga tidak akan maksimal untuk menyalurkan ke seluruh tanaman, ke bagian tanaman. Begitu juga sebaliknya, kalau terlalu basah itu cenderung nanti akar akan mudah menjadi busuk. Dan menggunakan plastik seperti ini bisa menghemat penyiraman karena medianya itu akan selalu tertutup, terbungkus, sehingga tidak mudah menguap dan media itu akan lembab lebih lama. Tips yang keenam, pastikan tanaman itu bebas dari hama. Nah, kalau kita membahas hama di sini itu pasti yang terlintas dalam pikiran kita itu adalah penggunaan pestisida. Padahal sebenarnya sebelum kita menggunakan pestisida itu ada baiknya kita mencegah dari awal agar tanaman itu tidak terkena hama. Nah, caranya kita harus menjaga kualitas tanah
Dan cara yang sering kami lakukan yaitu pengaplikasian PSB. Jadi karena PSB itu kan baunya tidak terlalu sedap ya. Nah itu ternyata bisa mengusir hama juga. Jadi bagian bawahnya itu tidak mudah terserang hama gitu. Yang ketujuh yaitu penggunaan mulsa. Nah, seperti ini ya, sudah saya jelaskan tadi, kami menggunakan plastik bekas ya, plastik UV seperti ini karena kami tidak ada mulsa yang seperti untuk di sawah itu. Jadi kita memanfaatkan seadanya dengan menggunakan bambu bekas, plastik bekas seperti ini. Kemudian kita bentuk seperti piramid seperti ini. Nah, ini tujuannya adalah untuk satu menjaga kelembapan media tanam, kemudian menjaga agar tidak tumbuh gulma-gulma, sekaligus menjaga agar tanah itu tidak mudah terkena erosi saat terkena air hujan. Nah, karena nanti kalau ada gulma, itu lama-kelamaan dia akan membusuk ya, karena terkena panas dan tertutup plastiknya tadi, lama-lama dia akan menjadi kompos alami seperti itu. Yang terakhir atau kedelapan yaitu penggunaan pupuk yang tepat. Nah, pupuk yang tepat di sini ini kita bisa menyesuaikan dengan kondisi tanaman. Nah, biasanya kami menggunakan pupuk buatan sendiri dari Safa Natures. Ini adalah pupuk vegas, itu biasanya kami gunakan untuk tanaman masa vegetatif ya, untuk tanaman sayur dan juga tanaman hias. Karena pupuk ini banyak mengandung nitrogen, banyak mengandung vitamin juga dan ZPT alami untuk tanaman pada saat masa pertumbuhan. Nah, kalau untuk tanaman sayur itu kan yang kita manfaatkan daunnya, jadi kita menggunakan pupuk ini. Nah, kalau teman-teman belum ada, itu bisa menggunakan pupuk yang banyak mengandung nitrogen seperti itu. Nah, intinya selalu berikan bahan-bahan organik pada media tanam. Kalau pupuk itu hanya untuk tambahan atau pelengkap saja. Kalau medianya sudah bagus, sudah subur, gembur, dan kaya unsur organik, itu tanaman akan tumbuh dengan alami, dengan subur. Nah, jadi itu ya 8 tips yang biasa kami lakukan sebelum kami menanam tanaman. Jadi meski di lahan yang sempit dengan menggunakan media yang sedikit, itu bisa menanam beberapa macam tanaman. Ya, ini di satu piramid ini kita menanam ada 5 jenis tanaman, yaitu selada merah, sawi pacoy, kangkung, kacang panjang, dan juga yang terakhir ini ada semangka. Kebetulan ada semangka yang tumbuh liar ya di tanaman tomat, jadi kita coba tanam di sini, ternyata juga bisa tumbuh cukup lumayan ya hasilnya. Nah, jadi hanya dengan menggunakan media sedikit dengan luas lahan 1 meter persegi saja bisa menanam berbagai macam sayuran. Jadi kebutuhan sayuran di rumah itu bisa panen sendiri, tidak harus membeli. Semangat berkebun, jangan lupa selalu ini aktivitas kita dengan berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa agar apa yang kita lakukan bisa mendapatkan berkah dan juga hasil yang maksimal. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.